Ya pemirsa, kita tibalah di segmen penghujung di mana kita membahas mengenai kolintang dan ini bagaimana Ibu Baby dinamikanya nanti tantangan terbesar dalam melestarikan alat musik kolintang ini seperti apa? Ada hambatan kah atau mungkin Ibu bisa cerita? Hambatan dari awal justru saya tergerak untuk buat sanggar ini karena saya lihat waktu itu beberapa tahun yang lalu di daerah saya sendiri untuk musik tradisional agak mati suri ya. Jadi saya memulai dari Jakarta lah. Dan kita buat roadshow sampai ke tempat sampah, sampai ke tempat-tempat umum, sampai ke mall kita buat roadshow untuk pelestariannya. Jadi saya berupaya terus supaya ada pelestarian dan saya buat junioritas terus. Nanti ada lagi yang besar, ada lagi yang kecil, supaya semua dan itu kalangannya tidak pilih-pilih, sampai anak jalanan pun kita rangkul untuk bisa belajar kolintang dan demi pelestarian budaya, karena saya melihat tanggung jawab budaya itu tanggung jawab kita semua orang Indonesia. Nah, Ibu sendiri bersemangat dan juga teman-teman ini bagaimana menghimpun dananya juga tidak sedikit, Ibu. Ini seperti apa mungkin? Ya, memang selama ini kita istilahnya dari langkah demi langkah itu kita berusaha sendiri ya. Ya, mudah-mudahan mungkin dengan pemerintahan baru pemerintah lebih tergerak untuk pelestarian ya. Jadi untuk musik-musik tradisional, sanggar-sanggar itu supaya mungkin dinas-dinas kebudayaan dan pariwisata bisa lebih memperhatikan. Nah, ketika ini sudah mungkin tampil di kancah internasional, ada beberapa banyak juga perlombaan. Atau pernahkah bertemu langsung dengan pemerintah kaitannya ini dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan begitu? Ibu mungkin bisa bertemu atau sebelumnya sudah pernah ada diskusi? Belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu karena saya berpikir kami harus mulai dulu. Kalau kami langsung mau datang minta-minta itu saya kira kurang juga ini ya. Jadi kami harus profesional, harus kasih lihat kami berbuat walaupun baru selangkah demi selangkah. Untuk selanjutnya pasti juga nanti pemerintah akan melihat bahwa kami sudah berbuat. Iya, dan sudah banyak nih prestasinya memecahkan rekor muri. Dan ini nanti Aldi atau mungkin siapa ini yang akan ke Eropa? Saya dengar betul ada yang mau berangkat lagi ya? Grup dari Ferdinand. Grup dari Ferdinand ini ya. Ke daerah mana Ferdinand? Kita ke 4 negara di Belanda, Prancis, Swiss, sama Jerman. Belajar ini mulai dari bulan apa? September? September. Cuman sampai dari akhir 12 tahun ya? sampai 12 sampai 1 bulan. Wow, nah ini membawa mungkin kalau artinya ini duta atau misi kebudayaannya seperti apa di sana? Iya, jadi kita juga diundang dari Persatuan Pelajar di Belanda, Jerman untuk konser juga sih di sana. Gitu. Pertunjukanlah seni budaya Indonesia di sana. Nah, kalau tadi Bu Baby curhat mengenai tantangan dan hambatan, mungkin teman-teman sekalian mungkin bisa juga berbincang mengenai hambatan terbesar dalam melestarikan instrumen musik ini seperti apa? Dari Aldi dulu. Hambatannya sih selama ini kami sudah menganggap Tante Baby ini sebagai orang tua kami sendiri, karena apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlu, selalu disediakan. Kita tidak berbicara masalah dana atau segala macam yang tak perlu. Mungkin memang seperti yang Tante Baby bilang tadi, kita harus berkorban dulu di awal, kita buat prestasi, seperti target kita di awal, kita siap untuk menggebrak baru. Kita buat sesuatu yang baru, buat orang tertarik, buat orang melihat kalau musik kita ini, musik tradisional kolintang ini dari Sulawesi Utara, apabila dilestarikan, pasti orang akan di seluruh dunia akan berminat. Betul. Nah, yang menarik tadi adalah cara kalian memainkan. Nah, tadi sistemnya mungkin moving gitu ya. Padahal sebenarnya kalau orang normal mungkin akan kuncinya kemana, melodinya kemana, gerakannya kemana begitu ya. Tapi kalian memang sudah berlatih seperti itu, memang gayanya seperti itu ya. Fadli mungkin bisa menjelaskan? Iya, kalau kita bermain satu alat memang harus begitu biar tidak nabrak lah kalau itu kan. Jadi kita harus memang muter buat rotasi. Biar nggak bingung juga bermainnya kalau satu alat kan. Biasanya kita bermain itu dan tidak monoton ya. Rotasi itu memberikan variasi kenyamanan atau mungkin mata menarik untuk dilihat ya. Mungkin baru di Berita Satu ya kita main begini.
spontanitas ini. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kekuatan ini kan tadi alat instrumennya diperbaharui atau mungkin ada modifikasi ya, Iya. 10 menjadi 25. Nah, kelebihan atau mungkin seperti apa dalam memainkannya begitu setelah, mungkin Fadli boleh menceritakan setelah dimodifikasi? Ya mungkin setelah dimodifikasi kembali lagi kita memperkenalkan kulintang itu ke generasi muda itu agak susah ya, karena persaingan musik tradisional dengan musik internasional itu agak apalagi di anak-anak muda sekarang lebih condong ke bermain band atau apa. Jadi kita berusaha bagaimana dengan 25 alat ini kita bisa mengajak yang lebih banyak lagi untuk bermain kulintang. Tapi kalian juga memasukkan unsur pop tadi, ada lagu Kuando dan lagu itu ya Ibu, Bohemian Rhapsody Iya. begitu, itu juga unsur-unsur popnya yang benar-benar dalam tanda kutip musik kekinian itu juga sudah berkolaborasi. Kalau Ferdinand untuk unsur musiknya sendiri yang memilihkan lagu dan lainnya siapa di antara kalian? Kita sih lebih cenderung sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama menggubah ya? Iya. Ngulik-ngulik lagu ibaratnya ya? Jadi intinya kita cuma merubah image yang dulunya lebih ke unsur daerah, tetapi sekarang ini lebih bisa dimodifikasi lebih ke modernisasi ya mungkin ya gitu. Jadi orang juga nggak menikmatinya nggak Kolintang cuma begitu-gitu aja, tapi kita merubah image orang yang menilai Kolintang hanya bisa bermain musik daerah. Tapi kita coba bersama teman-teman Sanggar Bapontar, kita coba yuk kita rubah gimana dengan di zaman kita yang mungkin kita bisa memodernisasi lagu-lagu dari Bohemian Rhapsody, Turkish March, dari Mozart, klasik, jazz dari Spain, dan masih banyak lagi. Nah, itu mungkin ini ya menjadi bekal bagi generasi muda bahwa bermain kolintang ini juga bisa kita modernkan begitu ya, betul. Berkolaborasi dengan modernitas dari musikal masa kini begitu ya. Saatnya nih saya harus coba. Ini Ibu, kita melihat nanti bagaimana saya memainkan atau saya diajarkan begitu ya. Boleh. Ayo Ferdinand mungkin yang ingin mengajarkan saya. Ini sebenarnya sama Iya. Ini sebenarnya kalau dari bilah-bilahnya ada kunci dan lainnya seperti bermain piano dan organ Iya, ya. betul. Ada juga ini kunci dan melodinya begitu Iya, di atas betul. ya kalau dilihat. Nah, seperti apa ini? Mungkin saya ingin coba. Nah, ini sudah ada bilah-bilah ini di mana di sini sudah tertulis ada nadanya juga C, G begitu ya. Betul. Do, re, mi dan Do, re, mi. ini. Ya, cuma cara pukulnya harus di tengah. Kalau di sini dia lebih nggak nadanya lebih nggak pas, tapi harus jadi harus. Oh, gini. Cara memukul juga ada Ya, triknya cara ya? memukulnya juga. Oke, kalau saya tadi seperti memukul beduk begitu. Nah, ini gimana? Ya. Gini. Ya, itu dia. Oh, Lebih ke- suaranya ini outputnya agar suara ini lebih empuk begitu ya? Iya, karena dia punya ciri khas dari kolintang itu sebenarnya vibra ya. Oke. Vibra kalau jadi dia. Oh, baik. Ya, Begini-gini ya? biasa gini aja. Memegang yang benar begini ya, dan ini seperti mungkin diayun begitu Iya, ya? betul. Diayun ya? Ada getarnya. Coba, kita coba. Nah, ini kalau ini kan kunci melodinya dan Ya, ini kunci melodi. kuncinya begitu ya? Itu Sebenarnya apa yang dinamakan? sama karena kalau kita bermain piano itu kan dia harus cuma digabung ya, Betul. cuma satu, tapi Iya. untuk lebih memperindah kita bermain oktav sebenarnya. Oh, oke. Sebenarnya begini juga bisa. Tapi Iya, harmonisasinya tapi kurang ya? harmonisasinya kurang. Oke, Jadi kita saya cuma coba. bermain oktav. Iya. Wah, udah bisa nih. Baik, ayo kita coba bareng ya. Coba bareng ya. 2, 3. Wah. Ya, itu dia.
ternyata tidak susah Tidak loh, sulit. pemirsa di rumah. Mungkin ini bisa men-trigger semangat Iya, bahwa betul. kalian saja dengan Ibu Baby dalam komunitas Bapontar ini bersemangat Iya. untuk melestarikan alat musik kolintang ke kancah internasional. Nah, Anda mungkin di rumah bisa bermain tadi tidak sulit, dan semoga alat musik kolintang ini bisa mendunia begitu ya, seperti Amin. angklung begitu Betul. ya, dan dapat juga dukungan dari PBB sebagai warisan budaya bangsa. Oke, boleh main lagi sekali lagi sebagai penutup. Oke. Tadi Kwando nih terakhir ingin main apa, silakan. Kita akan coba bawain Ya, terima kasih Ibu Baby. Ya. dari Minasa. Oke. Sina saya. Lagu dari kampung kita sendiri. Ya. Oke. Ya.